saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini bukalah hati dan pikiran kami agar mampu belajar dari kasih-Mu yang tak terbatas. Ajarlah kami untuk berani mengampuni, menerima perbedaan, dan membangun relasi yang penuh cinta dan pengertian sebagai mahasiswa yang beriman, dewasa, dan peduli terhadap sesama. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita sama-sama membaca teks dari Injil Lukas. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menggoroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang bahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang bahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaplah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak yang bertambut itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Setelah kita membaca teks kitab suci tersebut, saya akan merangkum dan memberikan penjelasan singkat kepada para peserta. Perumpamaan ini menceritakan seorang anak yang pergi mencari kebebasan, tetapi akhirnya jatuh dan kecewa dengan dirinya sendiri. Saya mulai dulu nih, supaya nanti adik-adik saya tidak usah. Saya sering di saat di SMA, ini tinggal di asrama. Kami di asrama itu tinggal dengan suster. Baru kami ke sekolah itu sekolah tiap hari, sekolah jam 5. Jam 5 pagi sudah apel pagi, jadi jam 4 lewat 45 itu sudah di sekolah. Dari pagi
bangun kami harus siap-siap kami ke sekolah. Sampai sana ada yang terlambat, romo kepala ini. Jadi kalau seduluan siap kami paling bisa dihakim itu. Pukul kami pakai itu. Pukul habis itu tiap hari harus tulis buku harian tiap pagi periksa. Kena pukul dari romo karena kalau terlambat kalau ini periksa habis langsung ikut misa pagi habis baru masuk